Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani, jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Express, channel berbagi sharing seputar tanaman kopi. Oke Sobat Tani, pada kesempatan sore kali ini Bang Kopi akan membagikan sharing untuk Sobat Tani semuanya. Pada kesempatan kali ini agak sedikit berbeda untuk yang Bang Kopi sharingkan, yaitu cara memperbaiki tanah yang rusak ya. Cara memperbaiki lahan perkebunan kopi yang rusak, yang tandus, kan Bang Kopi sharingkan. Dan mengenai naungan ya, naungan yang bagus untuk tanaman kopi kita itu apa, akan Bang Kopi sharingkan juga pada kesempatan sore kali ini. Dan kita pun akan sharingkan juga untuk dosis pemupukan, dosis ya. Jadi betapa pentingnya kita mengatur dosis supaya terjadi efisiensi ya dalam menggunakan pupuk itu sendiri ya. Oke, sebelum Bang Kopi lanjut ke pembahasan tutorialnya, Bang Kopi spilkan dulu untuk edisi hari ya sekarang ya Sobat Tani. Sekarang edisi hari Jumat tanggal 24 April di tahun 2026. Untuk media video Bang Kopi gunakan media klon kopi daun lebar di kebun yang baru. Nah, untuk pembuahan masih minim. Untuk sekilas lalu mungkin ya lumayan ya buahnya. Tapi kalau Sobat Tani betul-betul memperhatikan ada kejanggalan di sini. Nah, ini di dompolan. Ini bukan karakter asli klon daun lebar. Ya. Di dompolan. Kenapa bisa seperti ini? Bang Kopi sudah sering jelaskan bahwa ketepatan kita memilih jenis pupuk dan ketepatan kita mengaplikasikannya atau memupukannya itu adalah salah satu kunci keberhasilan dompolannya ini lebih besar. Nah, maka ini sinkron yang sering Bang Kopi sharingkan bahwa betapa pentingnya kita tepat memilih jenis ketika mau pembungaan raya ya. Tepat memilih jenis yaitu perangsang tangkai supaya lebih banyak, tujuan dompolan ini besar. Seperti yang di kebun Bang Kopi, di kebun yang lama, untuk klon daun lebar nggak seperti ini ya dompolannya. Kalau seperti ini jumlahnya mungkin hanya ya ada yang 15, ada yang 20 ya. Padahal untuk karakter aslinya rata-rata 50 ya, bahkan ada yang 66, bahkan 70. Maka besar ya dompolan. Dalam satu dompol isinya 50 aja udah besar. Seperti itu. Jadi Bang Kopi berpesan, lakukanlah pemupukan, tepat memilih jenis dan tepat pula memupukannya ya, atau mengaplikasikannya. Jadi Bang Kopi mohon maaf untuk dalam tata gaya bahasa nggak terlalu banyak menggunakan bahasa ilmiah supaya tujuannya adalah banyak mengerti ya, atau banyak dipahami oleh Sobat Tani ya. Jadi dalam kata lain mengaplikasikannya itu adalah memupukannya ya, seperti itu. Seperti contoh generatif dan vegetatif pun itu jangan kita anggap sepele. Banyak masyarakat petani kopi pada umumnya di luaran sana yang nggak memahami bahasa seperti itu. Makanya Bang Kopi menggunakan ketika vegetatif ya, itu namanya pertumbuhan ya. Nih, vegetatif pertumbuhan bahan B0. Ketika generatif yaitu memasuki fase pembungaan ya. Nah, namanya generatif. Makanya Bang Kopi biasa aja ya dalam menyampaikan supaya Sobat Tani banyak yang memahaminya. Seperti itu Sobat Tani. Nah Sobat Tani, Bang Kopi menuju topik pembahasan kita yang utama, yaitu mengenai cara memperbaiki tanah kita yang tandus. Nah ini tanah Bang Kopi di kebun yang baru ini tandus ya Sobat Tani. Nah, tandus. Dan ketika kita menjumpai lahan yang tandus seperti ini, yaitu kita harus, ini kan kosong tanpa naungan. Kita boleh ada naungan, jangan terlalu digundulin naungannya, tapi gunakanlah ini pohon pisang ini.
ya untuk naungan, apalagi di daerah yang panas. Tapi sobat tani, pohon pisang ini jangan kita biarkan banyak ya dalam satu rumpun. Nah, nanti Bang Kopi juga akan membagikan sharing untuk penyiangan gulma ya. Nah, ini kita harus rajin ya sobat tani. Usahakan kita simpan 2 aja bahannya, jangan terlalu banyak. Jangan seperti rumpun bambu, kita pangkas anakannya. Nah, cukup 2 aja, jangan terlalu banyak. Jadi pohon kopi ini cukup efektif dijadikan bahan naungan di kebun kopi kita. Ya boleh dengan jarak 6x6 ya, 7x7 boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kita siapin 2 aja supaya ketika ini sudah dilakukan penebangan ada ya cadangannya. Nah, selain itu juga ya sobat tani, pohon pisang ini adalah salah satu tanaman ya yang mampu bertahan di cuaca kemarau. Ya, coba cek masing-masing sobat tani yang memiliki pohon pisang di perkebunan sobat tani ya. Ketika di masa kemarau pasti tetap bertahan karena kadar airnya cukup sangat tinggi. Ya. Nah, beda halnya dengan pembayang seperti ada ya, kalau kita bilang tajar, ada juga yang sobat tani banyak bilang itu kayu serindia. Nah, seperti ini nih, ada di bawah nih. Nah, ini kayu ini. Ya, kayu seperti ini Bang Kopi pengecekan faktanya aja ya di lapangan. Fakta real di lapangan kita teliti, ternyata ketika ada kemarau 3 bulan 4 bulan di daerah Bang Kopi sendiri ini kalah, daunnya habis ya. Nih. Maka untuk cuaca panas yang ekstrim seperti yang diprediksikan BMKG, untuk pembayang yang seperti ini pun tidak mampu untuk menaungi pohon kopi kita. Ya. Terlebih untuk yang sedikit kering ya. Ini padahal untuk kadar air cukup lumayan banyak tapi tetap kalah. Ya. Nah, terlebih untuk pelindung yang lain ya, seperti ada buah-buahan mungkin. Ya, untuk sementara ini survei Bang Kopi yang notabene terkuat untuk di cuaca kemarau yang ekstrim inilah ya. Selain itu juga pohon pisang ini menghasilkan ya, bisa dijadikan tumpang sari oleh kita. Jadi menghasilkan juga ya. Pisang Ambon tuh lebih ideal karena lebih tinggi ya. Jadi cukup ada jarak dari tanaman kopi kita, cukup ada ruang untuk pencahayaan. Dan kenapa Bang Kopi sarankan pisang? Cara perawatannya cukup mudah ya. Jadi kita memangkas rantingnya pun cukup mudah ya. Tinggal pasang arit ya. Arit kecil itu kita menggunakan kayu dengan ukuran 2,5 meter udah cukup ya untuk memangkas untuk pisang Ambon. Monggo untuk naungan Bang Kopi rekomendasikan nih ya pohon pisang aja. Kenapa? Kalau terlalu banyak sedikit merugikan untuk tanaman kopi kita. Dia ikut andil menyerap unsur hara yang kita taburkan ya sobat tani itu. Ya. Dan terlalu rimbun pun tidak baik, maka idealnya ya seperti ini aja ya. Pahamkan ya sobat tani. Oke, jadi seperti itu ya sobat tani untuk trik mengolah tanah kita yang tandus. Selain harus ada naungan seperti ini, untuk penyiangan gulma ya sobat tani, Bang Kopi sharingkan kembali, jangan terlalu sering menggunakan herbisida ya sobat tani, karena terlalu menggunakan herbisida dampaknya ke tanah kita juga dan ke tanaman kopi kita ya. Jadi seperti apa Bang untuk trik supaya kita tidak terlalu banyak menggunakan herbisida ya? Ya paling enggak dalam 1 tahun 2 kali ya sobat tani menggunakan herbisida itu boleh.
Lalu kita bantu menggunakan manual, menggunakan sistem pakai koret atau cangkul garok namanya. Kalau di tempat Bang Kopi ada juga yang namanya koeng, itu kita bantu juga. Dan itu pun bisa membantu proses penggemburan tanah kita juga. Atau boleh juga menggunakan mesin rumput ya. Seperti itu. Kalau takut kena pisau ya, biasanya banyak yang takut menggunakan sistem pakai seling itu ya. Ada ya. Jadi tidak harus serta-merta menggunakan herbisida selalu, dan kita pun ada solusi ya. Bisa juga menggunakan mulsa ya, supaya tidak cepat tumbuh rumputnya. Bang Kopi pun ini belum berproses untuk mengenai mulsa ya. Kita harus bertahap karena cukup lumayan ya, tidak mudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita katakan untuk memakai mulsa. Mulsa yang dipakai di sini bukan mulsa plastik yang sudah Sobat Tani banyak kenal tentunya pada masyarakat petani kopi umumnya. Jadi boleh menggunakan bekas padi itu ya namanya. Apa itu namanya? Kalau di tempat Sobat Tani menamakannya, ada yang bilang damen ya kalau orang Jawa. Ada juga yang menamakan jerami ya. Atau dedak kopi ya, lebih dipaham kalau di pertanian kopi, lebih dipahami dan lebih mudah didapat menggunakan dedak kopi. Makanya jangan sia-siakan yang namanya dedak kopi ya. Cangkang kulit buah kopi yang sudah digiling menjadi dedaknya itu bagus dijadikan bahan mulsa ya, yang mana jarang sekali atau susah sekali gulma tumbuh di atas dedak kopi ya. Gunakan jangan terlalu tebal ya Sobat Tani, usahakan ya paling enggak 10 cm ya tebalannya, karena kalau tebal juga sekitar 50 cm 10 cm ya, itu bisa mengakibatkan ada reaksi panas yang mana bisa mengakibatkan tanaman kopi kita layu ya. Nggak baik juga terlalu tebal, terlalu lembab ya, dan itu pun bisa menjaga kelembapan tanah yang tandus ya, yang mana sudah sering Bang Kopi seringkan akibat dari tanah yang tandus atau panas yang berlebih pada suhu tanah kita ketika cuaca terik matahari, itu mengakibatkan cepatnya menghilang unsur hara nitrogen. Dan tentu saja ketika cepat menghilangnya unsur hara nitrogen, untuk kendala di pertumbuhan, maka pertumbuhannya itu akan kerdil ya. Seperti itu Sobat Tani. Maka selain bermanfaat untuk memperlambat pertumbuhan gulma yang namanya dedak kopi atau damen padi ya, bekas padi itu jangan sia-siakan. Kalau di Pulau Jawa banyak tuh, kalau di daerah Jawa sana, karena yang melakukan penanam padi banyak di sana, itu bisa dimanfaatkan untuk mulsa ya, penutup di bawah pohon kopi kita ini. Jadi selain menjaga kelembapan tanah kita, itu pun bisa menghambat terjadinya pertumbuhan gulma yang sangat cepat. Jadi kita bisa sedikit efisiensi ya ternyata dalam melakukan pemulsaan tanaman kopi kita ini. Sedikit kita bisa menghemat tentunya dalam hal melakukan penyemprotan menggunakan herbisida, sedikit kita bisa kurangin yang tadinya mungkin 6 kali 10 kali, maka dengan cara yang demikian bisa kita kurangin ya, karena dengan adanya mulsa tersebut pertumbuhan gulma bisa sedikit melambat. Seperti itu Sobat Tani, monggo jangan sia-siakan mulsa alami ya. Kita memanfaatkan limbah ya, merang kopi atau merang padi itu bisa juga menggunakan damennya atau jeraminya ya, monggo. Bang Kopi pun masih terus berproses ya. Kalau lahannya lebar sekitar 1 hektar, proses ya, proses itu kita
tergantung pada kemampuan diri kita. Kalau yang ada modal sih bisa gerak cepat, 1 hektar mungkin cepat beresnya menggunakan mulsa ya, mulsa alami seperti itu. Mungkin bisa berguyur kalau yang untuk modalnya minim ya, mungkin kita guyur 1/4 hektar dulu ya yang menggunakan mulsa. Nanti untuk selanjutnya jika kita sudah memiliki modal kembali ya sobat tani, baru kita carikan mulsa alami lagi. Ayo monggo terapkan, itu sangat baik sekali ya untuk memperbaiki tentunya struktur tanah kita, yang mana selama ini kita mungkin tidak peduli dengan kondisi tanah kita ya. Ini pemilik kebun pertamanya nih tidak memperhatikan kondisi tanah ya, dan tidak bisa menjaga kestabilan pH tanahnya, hasil mati perlahan. Dan ini Bang Kopi sudah lakukan penyulaman nih, penyulamannya menggunakan sistem pagar ya. Belum lama ini ya, belum ada 1 bulan Bang Kopi melakukan penanaman, karena banyak yang mati di lahan perkebunan yang ini. Monggo terapkan mulsa alami dan pelindung ya, supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan yang lebih berkelanjutan lagi ya. Karena kita terlalu banyak menggunakan herbisida pun dampak untuk ke depan ya tidak baik untuk lahan pertanian kopi kita. Monggo sobat tani, jangan kasih kendor, gaskeun. Oke sobat tani, karena untuk pemerintah kita sudah menghimbau di era masyarakat petani kopi modern ini jangan terlalu menggunakan banyak herbisida. Dampaknya adalah ke kelanjutan ya, kelestarian lingkungan kita untuk ke depan, bahwa terlalu banyak menggunakan herbisida dalam menyiangi kebun kita ini berdampak ke emisi gas, yang mana berdampak ke pemanasan suhu global, yang mana akan mencairnya kutub ya, kutub Antartika, kutub selatan, itu semua yang berdampak nantinya naiknya air laut ya, seperti itu. Maka jika kita terlalu berlebih menggunakan herbisida, dampaknya ke lingkungan ya sobat tani. Makanya pemerintah menganjurkan untuk masyarakat petani kopi supaya tidak terlalu menyumbang lebih banyak emisi gas yang berlebih ke atmosfer kita. Maka kita dianjurkan dalam menggunakan herbisida harus menggunakan anjuran yang sudah ditentukan ya. Makanya kita adakan trik juga ya, yaitu menggunakan mulsa alami itu tadi. Selain itu pun kita menggunakan penyiangan gulma bisa menggunakan yang namanya pacul koeng ya, atau mesin terbas. Dan ternyata dengan trik seperti itu cukup menguntungkan juga ya terhadap kita sendiri, karena bisa mengurangi penyemprotan menggunakan herbisida ya, dan itu pun menggunakan modal juga ya sobat tani. Walaupun untuk proses mencari mulsanya itu ya cukup lumayan juga ya, perlu berproses ya, tahap demi tahap kita laluin ya, kita usahakan. Terlebih di daerah yang penghasil padi mungkin banyak ya, banyak yang bertani di sawah, itu lebih mudah mendapatkannya. Untuk di kopi pun kita lebih mudah ketika selesai penggilingan untuk dedak kopi, jangan kita sia-siakan, kita jadikan mulsa ya sobat tani. Ayo monggo. Dan sebelum Bang Kopi mengakhiri video ini, Bang Kopi pun menyarankan untuk menggunakan dosis pupuk ya. Dosis pupuk Bang Kopi menyarankan sesuaikan dengan kondisi bahan. Jika kondisi bahannya ini banyak, maka kita tambah dosisnya ya. Jika bahannya sedikit, kita atur sesuaikan dengan bahannya ya. Dan jika pohonnya sakit, kita lebih baik trik pemupukannya itu sobat tani sedikit tapi rutin ya sobat tani. Contoh, jika kita berlebih penggunaan dosisnya untuk tanaman kopi yang sakit, yang ada tanaman kopi kita itu malah mati ya. Ini ada contoh di satu pohon ini. Jadi Bang Kopi ada contoh
Di kebun Bang Kopi ini rata-rata sakit, 80% kena kanker pohon. Makanya Bang Kopi nggak menggunakan nitrogen tinggi yang terdapat di urea dan nitrea. Nah ini pohonnya sakit. Ini untuk dosis Bang Kopi uji cobakan 2 sendok, ternyata nggak mampu ya. Nah ini. Jadi sobat tani, jika tanaman pohon kopinya sakit, nah ini terkena kanker pohon seperti ini, 1 sendok aja ya. 3 bulan sekali pemberiannya itu udah cukup. Nih, kalau menggunakan dosis yang terlalu, ini akibatnya. Nih, hanya sekedar contoh buat sobat tani. Jangan lakukan yang seperti ini. Nah, apalagi menggunakan nitrogen yang sangat tinggi. Seperti itu. Ya. Tanaman kopi di sini banyak yang sakit. Makanya dengan tanaman kopi yang sakit ini kita harus berhati-hati dalam memberikan dosis, ya. Ibarat orang pun kalau dari barusan sembuh dari sakit, nggak mungkin makannya banyak ya. Nih. Sakit ini juga. Jadi untuk dosis jangan disamaratakan ya sobat tani. Monggo. Baik sobat tani dan teman-teman, sekiranya untuk konten video sharing sore kali ini Bang Kopi cukupkan dulu sampai di sini. Tentunya mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari konten video sharing sore kali ini. Dan Bang Kopi akhirin, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.